Bab 3. Fixed Position Layout. Garis besar pokok bahasan, pengertian dan ciri tata letak posisi tetap, bentuk tata letak posisi tetap, kelebihan dan kekurangan tata letak posisi tetap, permasalahan dan solusi tata letak posisi tetap. Pengertian dan ciri tata letak posisi tetap. Lagi on kameranya. Yaudah, apa-apa, kita lanjutin aja. Gimana kalau kita bikin video aja nih? Oke deh. Oke. Gue punya ide. Gue mau bikin video tentang baca buku. Jadi beberapa hari yang lalu gue membaca artikel tentang minat baca mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang cukup mengkhawatirkan. Coba dicek aja ya di internet. Mungkin gue salah, bisa dikoreksi aja. Jadi minat baca kita tuh negara Indonesia masih kurang banget. Yang mana kalau kita ingin menjadi negara maju atau ingin meningkatkan taraf hidup kita harus banyak ilmu pengetahuan. Kita harus banyak membaca agar kita tidak bisa dibohongin orang, kalau kata orang tua dulu. Nah, tadi gue kepikiran nih buat bikin video untuk mengatasi solusi membaca tersebut, dimana orang-orang kan paling seneng tuh kalau nonton video YouTube. Mereka lebih seneng melihat gambar dan mendengarkan. Jadi gue mengusulkan solusi, gue mau bikin video nanti gue upload YouTube. Nanti masyarakat atau teman-teman gue dan orang-orang sekitar gue bisa ngelihat video tersebut. Ya intinya sih gue baca buku tapi gue rekam. Nah, rekamannya itu gue upload ke YouTube, terus di share lewat internet, nanti dibaca ya, secara langsung mereka membaca dengan cara mendengarkan, membaca buku dengan cara mendengarkan video YouTube dari gue. Oke nggak? Asik nggak? Gitu. Yaudah, mumpung gue lagi baca buku dan gue juga baru masuk ke bab baru nih, bab 3 tentang fixed position layout. Jadi oke deh, kita lanjut aja pembacaan bukunya. Oke, kita lanjut ke pengertian dan ciri tata letak posisi tetap. Kita bismillah. Biar videonya berkah buat orang-orang sekitar dan terutama buat gue sendiri. Pengertian dan ciri tata letak posisi tetap. Tata letak posisi tetap atau fixed position layout adalah produk atau proyek atau pekerjaan tetap berada dalam satu tempat, sementara para pekerja dan peralatan datang pada tempat tersebut. Contoh proyek ini antara lain pembuatan pesawat terbang, turbin gas, kapal laut, dan lain-lain. Tata letak posisi tetap adalah poin 1. Digunakan untuk produk yang besar atau berat. Poin 2. Produk yang sulit atau tidak mungkin untuk bergerak atau dipindahkan karena sangat besar atau tetap. Semua sumber daya atau peralatan pekerja, material, dan lain-lain harus dibawa ke tempat kerja. Poin selanjutnya, penjadwalan kru dan sumber daya adalah sebuah tantangan. Lalu pemanfaatan peralatan rendah.
tenaga kerja terampil. Biasanya biaya tetap atau fixed cost rendah. Seringkali biaya variabel atau variable cost tinggi. Bentuk tata letak posisi tetap. Bentuk tata letaknya berdasarkan posisi tetap digambarkan sebagai berikut. Nah, ini ada gambar sini, cuman gue nggak bisa ngasih unjuk nih karena kameranya harus kublok balik, nanti ribet. Jadi teman-teman bisa searching aja sendiri bentuk letak posisi tetap itu seperti apa. Kelebihan dan kekurangan tata letak posisi tetap. Kelebihan atau keuntungan dan kekurangan atau kelemahan tata letak posisi tetap adalah sebagai berikut. Kelebihan atau keuntungan. 1. Pergerakan material dapat dikurangi. Peluang mendapatkan penghargaan atas pekerjaan tim atau individu cukup terbuka. Tanggung jawab tim tinggi. Sangat fleksibel atas perubahan produk desain maupun perubahan volume produksi. Bebas dalam menentukan jadwal dan dapat mencapai waktu produksi total minimum. Waktu produksi total minimum. Kekurangan atau kelemahan. Pergerakan operator dan material sangat banyak. Duplikasi peralatan sering terjadi. Operator membutuhkan skill tinggi. Supervisor umum dibutuhkan. Penempatan material dan mesin susah dan mahal. Utilisasi peralatan rendah. Permasalahan dan solusi tata letak posisi tetap. Teknik untuk mengatasi permasalahan tata letak dengan posisi tetap tidak dikembangkan dengan baik, dan kerumitannya atau permasalahannya bertambah karena adanya 3 faktor sebagai berikut. 1. Terdapat tempat yang terbatas pada semua lokasi produksi. 2. Tahapan yang berbeda pada proses konstruksi membutuhkan bahan yang berbeda. Oleh karena itu, banyak hal menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. 3. Volume bahan yang dibutuhkan dinamis, atau sebagai contoh, tingkat penggunaan panel baja untuk galangan kapal berubah sejalan dengan perkembangan proyek. Industri yang berbeda menangani masalah ini dengan cara yang berbeda. Industri konstruksi biasanya memiliki rapat antara pedagang untuk menentukan tempat pada periode waktu yang berbeda. Sebagaimana yang telah dapat diperkirakan, rapat ini sering menghasilkan solusi yang kurang optimal, karena diskusi yang terjadi mungkin lebih bersifat politis dan bukan analitis. Karena permasalahan pada tata letak berdasarkan posisi tetap ini sulit dipecahkan pada lokasi, strategi alternatif yang ada adalah untuk melengkapi proyek sedapat mungkin di luar lokasi. Pendekatan ini digunakan pada industri pembangunan kapal di saat unit standar, contoh, kotak pemegang pipa dirakit pada lini perakitan terdekat, atau fasilitas yang berorientasi pada produk, sebagai sebuah usaha untuk menambahkan efisiensi pada produk di saat bagian-bagian dari sebuah kapal atau modul serupa, atau saat perusahaan itu mendapatkan kontrak untuk membangun bagian yang sama bagi beberapa kapal yang serupa. Sama halnya perusahaan pembuat kapal lain juga sedang mencoba melakukan grup teknologi untuk mengelompokkan komponen. Banyak pembangunan rumah sekarang beralih dari strategi tata letak berdasarkan posisi tetap menjadi strategi yang lebih berorientasi pada produk. Sekitar sepertiga rumah baru di Amerika Serikat sekarang dibangun dengan cara ini. Oke, segitu dulu teman-teman.
Untuk video pertama dari gue, mohon maaf kalau masih ada belibet-belibet kata-katanya atau masih ada yang kurang jelas. Terima kasih.